Dewa medis terkuat. Bab 769. Ah, Cao Sanhao tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tampaknya Xiao Chen masih akan mengambil tindakan terhadap keluarga Li. Apa? Mengapa kamu tidak memimpin jalan? Po Jun menendangnya tanpa ampun, dan Cao Sanhao tidak punya pilihan selain cemberut dan memimpin jalan ke depan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Memang benar, ketika Anda tinggal di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Pikirkan tentang Cao Sanhao, dia juga seorang master super kuat dengan 8.000 aura ungu primordial, tetapi apa hasilnya? Dia ditendang di pantat oleh Po Jun, seorang guru besar dengan 4.000 ki ungu primordial. Ini benar-benar sial. Dia hanya benci karena dia tidak memiliki guru seperti Xiao Chen. Pada saat yang sama, jauh di kota berikutnya, di dalam kompleks keluarga Li, beberapa murid keluarga Li memegang cambuk dewa dan mencambuk sekelompok biksu yang sedang bekerja. Di antara para kultivator ini, ada pria dan wanita. Yang terlemah berada di level Dao Lord, sedangkan yang terkuat berada di level God Emperor. Namun, di tangan para pengikut keluarga Li, mereka seperti budak. Mereka tidak hanya tidak memiliki martabat, mereka juga dipaksa bekerja, dan tubuh mereka dicambuk sampai berdarah. Kalau kejadian ini di luar lubang cacing, pasti orang-orang akan tercengang. Tahukah kamu, Kaisar Dewa setidaknya merupakan sosok yang dominan di luar. Bahkan di tangan para penguasa utama, mereka seperti orang kepercayaan. Kapan Anda pernah dihina sampai sejauh ini? Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Li mencambuk seorang penguasa Dao dengan cambuk, mematahkan tulang belakangnya di tempat, menyebabkannya jatuh ke tanah, mengerang seperti anjing mati. Tanpa kristal roh atau ramuan obat, ia tidak dapat memperbaiki tubuhnya dengan mengandalkan energi spiritualnya sendiri yang sangat terkuras. Jika ini terus berlanjut, ia akhirnya akan mati. Para biksu lainnya mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi mereka. Meskipun mereka sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Energi spiritual dalam tubuh mereka tidak banyak, dan mereka sama sekali tidak bisa melawan pihak lain. Selain itu, yang terpenting adalah jika mereka mencoba menyelamatkan orang, mereka pasti akan membuat marah para pelayan keluarga Li dan mendapat hukuman lebih banyak. Sialan! Kenapa kalian tidak bergerak lebih cepat? Sekelompok sampah. Apakah kalian orang dari dunia luar hanya makan gratis? Jika kalian bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan sekecil itu, apa gunanya menahan kalian? Pelayan keluarga Li berteriak, dan semua orang hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Pelayan lain perlahan datang, menyeringai, dan berkata, "Satu lagi yang terbunuh. Erniu, kamu terlalu kejam, iya. Huff. Mereka tidak berguna. Lagi pula, alam Dao Lord tidak ada apa-apanya di sini. Masih banyak lagi yang mati. Jangan bunuh mereka semua. Aku baru saja bicara dengan kamar dagang Fengji. Sampah-sampah ini akan segera dijual kepada mereka. Jika kau membunuh mereka semua, aku akan kehabisan uang. Jika saatnya tiba, berhati-hatilah agar dia tidak mengejarmu. Saya benar-benar tidak tahu, apa gunanya kamar dagang Fengji membeli sampah-sampah ini. Hehehe, kamu tidak mengerti ini, kan? Tidak peduli seberapa tidak bergunanya seonggok sampah, ia tetap berguna." Setelah berkata demikian, dia berjalan ke tengah kerumunan dan menangkap salah seorang pendeta Tao wanita. "Saya akan membawa sampah ini keluar untuk diperiksa. Tuan telah memerintahkan agar pria dan wanita diperiksa secara terpisah. Simpan yang baik-baik saja dan jual yang terluka parah ke kamar dagang Fengji." Tahu. Pada saat yang sama, Xiao Chen dan kelompoknya telah tiba di gerbang keluarga Li. Wajah Cao Sanhao masih sedikit ragu-ragu. "Tuan Xiao, mari kita pikirkan baik-baik, kan? Anda harus tahu bahwa orang-orang dari keluarga Li benar-benar tidak mudah untuk diganggu. Jika kita menyinggung mereka dengan gegabah, saya khawatir kita tidak akan mampu menanggungnya." Po Jun menatapnya tajam. "Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Kita tidak perlu melawan keluarga Li, oke? Kita di sini hanya untuk mencari seseorang." Cao Sanhao menghela napas lega dan menepuk dadanya. "Bagus. Bagus." Beberapa orang datang ke pintu depan keluarga Li. Para pelayan keluarga Li segera berdiri untuk menghalangi mereka. "Berhenti. Apa yang kau lakukan? Siapa yang memintamu datang ke sini?" Xiao Chen tidak berbicara. Tidak perlu baginya untuk berbicara untuk masalah seperti itu. Po Jun melangkah maju terlebih dahulu dan berkata, "Kami datang ke sini untuk mengajukan pertanyaan. Pergilah, menurutmu tempat apa ini?" "Benar sekali. Kamu bilang kamu ingin bertanya sesuatu, jadi tanyakan saja. Kamu pikir kamu siapa? Keluar dari sini dan jangan ganggu kami di sini."
Po Jun mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, seorang pelayan keluar dari pintu, memegang seorang kultivator wanita compang camping di tangannya. Mengapa ada begitu banyak kebisingan? Saudaraku, orang-orang ini datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Membuat onar. Beraninya kau. Keluar dari sini sekarang juga. Nanti, orang-orang dari kamar dagang Fengji akan datang untuk membeli budak dari tuannya. Jika mereka mengganggu mereka, apa kau sanggup membayarnya? Ya, ya. Kami akan segera mengusir mereka. Saat dia berkata demikian, pelayan keluarga Li berteriak kepada Po Jun dan yang lainnya. Apa kalian mendengarku? Jika kalian tidak keluar dari sini, kami akan menyerang kalian. Tepat saat kata-kata itu terucap, tiba-tiba, biksu perempuan itu berbicara dengan suara rendah yang bergetar. Apakah itu Kaisar Ketujuh? Xiao Chen dan Po Jun langsung menyipitkan mata, terutama Po Jun yang langsung berteleportasi di depan pelayan. Berhenti. Dihentikan oleh Po Jun, wajah Li Hu langsung berubah dingin. Ada apa? Dasar bajingan kecil, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau sudah lelah hidup? Beraninya kau menghentikanku. Begitu dia selesai bicara, Po Jun menamparkan mukanya dan membuatnya terlempar di tempat. Apakah kamu dari Vega? Po Jun bertanya dengan tergesa-gesa. Mata kultivator wanita itu memerah dan dia segera menjawab. Aku dari Vega. Masih banyak rekan senegara kita di rumah besar ini yang telah diganggu sampai mati oleh mereka. Kaisar Ketujuh, kau harus menyelamatkan kami. Sebelum Xiao Chen bisa mengatakan apapun, Li Hu sudah mengepalkan tangannya dan dibantu oleh pelayan lainnya. Sialan. Dasar bajingan, beraninya kau memukulku. Kau pasti sudah bosan hidup. Ayo, hajar dia. Hajar dia sampai mati. Aku ingin memberitahu bajingan ini apa akibatnya jika melawanku. Wajah Xiao Chen berubah dingin. Po Jun, maju terus. Ya, perintah Xiao Chen bagaikan takdir. Dengan satu perintah, Po Jun langsung bertindak. Dia menghentakkan kakinya, dan tubuhnya melesat keluar seperti anak panah dari busur. Kemudian dia meninju dada semua orang, dan langsung membuat semua murid yang menjaga pintu terbang hidup-hidup. Kau tahu, orang-orang ini hanya menjaga pintu. Meskipun mereka berada di lubang cacing, kultivasi mereka hanyalah seorang kaisar dewa. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan guru besar seperti Po Jun? Dengan satu pukulan, semua orang memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Li Hu memegangi dadanya dan menggertakkan giginya. Kalian, berani sekali kalian. Siapa kalian? Bunuh orang-orangmu. Apa dendam keluarga Li terhadapmu? Kau ingin menyerang keluarga Li kami. Kau telah mengambil rekan-rekanku sebagai budakmu. Katakan padaku, haruskah kita mengambil tindakan terhadap keluargamu, Li? Bab 770. Membunuh. Mengikuti perintah Xiao Chen, Po Jun tidak lagi menahan diri dan bertarung dengan gila-gilaan sepanjang jalan. Xiao San begitu cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Tuan Xiao, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak bertarung? Mengapa Anda malah bertarung? Ekspresi Xiao Chen acuh tak acuh. Saya hanya mengatakan bahwa jika keluarga Li jujur, saya tidak akan memukul mereka. Namun, saya tidak mengatakan bahwa jika keluarga Li tidak jujur, saya juga tidak akan memukul mereka. Setelah berkata demikian, dia menaruh tangannya di belakang punggungnya dan langsung mengikuti. Xiao Sanhao begitu cemas hingga hampir menangis. Sudah berakhir. Ini bencana. Tidak, anak ini terlalu kejam. Keluarga Li pasti akan mencari masalah dengannya. Sebaiknya aku pergi dulu. Tepat saat dia hendak melarikan diri, Xiao Sanhao tiba-tiba mengerutkan kening seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ini tidak akan berhasil. Mudah bagiku untuk pergi, tetapi kedete sudah tahu bahwa akulah yang membawa Tuan Xiao dan yang lainnya ke sini. Aku bisa melarikan diri, tetapi aku tidak bisa melarikan diri dari kuil. Dengan memutar matanya, Xiao Sanhao segera bersembunyi dan mengintai. Lebih baik jangan pergi dulu, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Kami akan bertindak sesuai situasi. Sementara itu, Po Jun telah berusaha keras menuju ke halaman tengah. Setelah menyapu bersih beberapa kaisar dewa dengan satu pukulan, sesosok tubuh dengan tangan di belakang punggungnya, perlahan berjalan ke depan. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di keluarga Liku. Apakah kamu benar-benar sudah bosan hidup? Para kaisar dewa dengan cepat merangkak di belakangnya. Butler, akhirnya kau di sini. Orang ini terlalu kejam. Banyak saudara kita yang tewas di tangannya. Jangan biarkan dia pergi. Kalau tidak, semua saudara kita akan mati sia-sia. Jangan khawatir,
Siapapun yang berani membuat masalah di keluarga Liku akan dibunuh. Anak ini tidak bisa lari. Setelah itu dia berbicara lagi. Nak, sebutkan namamu. Aku tidak akan membunuh orang yang tidak dikenal. Po Jun berkata dengan acuh tak acuh. Kau tidak perlu tahu ini. Katakan padaku, di mana orang luar yang kau tangkap? Kepala pelayan Li menyipitkan matanya sedikit. Kupikir itu orang lain. Ternyata kau ingin membela mereka. Jadi, kau juga dari luar. Sayangnya, kau datang ke tempat yang salah. Mereka baik-baik saja di keluarga Li kita, tapi sayangnya, kau tidak memenuhi syarat untuk membuat masalah di sini. Setelah selesai berbicara, Butler Li melangkah maju. Dengan keterampilannya yang mendalam, dia langsung merobek logam keras di tanah dan langsung menyerbu Po Jun. Po Jun mendengus dingin, tanpa menghindar atau menghindar, dia juga melangkah maju dengan ledakan momentum. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan hanya dalam sekejap, seluruh halaman hancur berantakan. Kekuatan dahsyat itu bahkan membuat beberapa kaisar dewa yang hadir menyemburkan darah dan terpental mundur. Alam penguasa agung sangat mengerikan. Pelayan Li menyipitkan matanya sedikit, dan dua sinar cahaya dingin meledak. Dasar bocah nakal. Kau benar-benar pintar. Aku meremehkanmu. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hari ini, kau pasti akan mati. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, pelayan Li tidak lagi menyerangnya dengan auranya, tetapi langsung menyerang Po Jun dengan gerakan aslinya. Po Jun juga tidak menyerah, dan juga menggunakan gerakannya, bertabrakan dengan gerakan lawannya. Ledakan. Energi super kuat, langsung meledakkan seberkas cahaya yang membumbung tinggi ke langit, seluruh istana Li terguncang dan tidak dapat menahannya. Kedua belah pihak bersikeras bersama, tinju mereka menemui jalan buntu, dan kekuatan bertarung mereka benar-benar meledak. Gelombang kejut terus-menerus keluar satu demi satu. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur hidup-hidup, dan banyak praktisi seni bela diri di rumah Li terhempas hidup-hidup. Energi yang dikeluarkan kedua belah pihak semakin kuat. Lambat laun, keduanya tidak dapat menahannya lagi. Butler Li akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Sialan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Po Jun begitu kuat sehingga bisa setara dengannya. Ini di luar imajinasinya. Jika kita terus seperti ini, kita berdua akan terluka parah. Mengapa kita tidak berhenti di saat yang sama dan kemudian bertarung lagi untuk melihat siapa yang lebih kuat? Tidak perlu. Po Jun tersenyum dingin dan menolak mundur sama sekali. Ketiga jenderal di bawah Xiao Chen semuanya dikenal karena keberanian mereka. Tan Lang, Po Jun, dan Qisa, masing-masing dari mereka tidak takut hidup dan mati. Di antara mereka, Po Jun adalah yang paling liar. Sialan. Pelayan Li menggertakkan giginya, meludah, dan berteriak keras. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk membantu? Serang saja dia sekali saja. Aku bisa mengalahkannya. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa master di atas level master kecil saling memandang dan menyerang satu demi satu. Saat ini, inilah saatnya mereka berdua bertarung hingga batas maksimal. Begitu salah satu dari mereka diserang, dia akan menerima serangan balik yang sangat kuat dan akan benar-benar tamat. Tampaknya tuan-tuan kecil itu hendak datang ke hadapan Po Jun dan menyerangnya. Tiba-tiba terdengar dengungan pelan, dan dalam sekejap, semua alam para master kecil meledak. Apa? Seluruh tubuh Butler Li langsung dipenuhi keringat dingin. Pupil matanya mengecil. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa sebenarnya ada orang lain di balik halaman. Dan dia bahkan tidak tahu kapan orang ini datang. Orang ini sangat menakutkan. Kekuatannya jelas di atas kekuatanku. Memanfaatkan momen ketika dia sedang lengah, Po Jun langsung berteriak keras di tempat. Hancurkan untukku. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba memusatkan seluruh kekuatannya pada tinjunya. Sudah berakhir. Butler Li merasa ngeri. Merasakan kekuatan serangan yang melonjak dari tinju Po Jun, dia dalam keadaan bingung. Selain itu, keseimbangannya terganggu. Dia seperti burung besar dengan sayap patah dan terlempar hidup-hidup di tempat. Engah. Dia memuntahkan darah dan menghantam tanah dengan keras, menyebabkan bumi terbelah hidup-hidup. Dampaknya yang dahsyat menyebabkan sebagian besar dadanya roboh, dan jelas beberapa tulang rusuknya patah. Dia perlahan bangkit, menutupi dadanya, menatap Xiao Chen dan Qisa, dan berkata sambil menggertakkan giginya. Siapa kalian berdua? Kenapa kalian begitu kuat? Po Jun berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu tahu, kamu hanya perlu tahu bahwa keluarga Limu telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang lagi.
Butler Lee, yang sudah terluka, tidak sebanding dengan Po Jun. Po Jun menghancurkannya dengan guntur dan meninjunya dengan liar. Setiap pukulan terlalu berat untuk ditanggung Butler Lee. Semua tulang di tubuhnya berderit. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan memuntahkan darah lagi. Kulitnya sangat pucat. Bajingan. Aku pengurus rumah tangga keluarga Lee. Jika kau membunuhku, kau pasti tidak akan bisa lolos begitu saja. Keluarga Lee tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Keluarga Lee memiliki dewa perang 10 arah. Beranikah kau mencoba membunuhku? Coba saja. Po Jun tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung meninjunya. Bersambung.